Hingga sekretaris wanita itu didorong langsung ke pelukan mitra bisnis yang licin oleh sang CEO. Dia baru menyadari dengan tiba-tiba bahwa pihak lain hanya menganggap dirinya sebagai barang yang bisa dibuang kapan saja. Wanita itu menahan sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Setiap sarafnya menentang adegan penghinaan ini. Sementara sang CEO berdiri di samping dengan tatapan yang dingin. Seolah-olah semua yang terjadi di depan matanya tidak ada hubungannya dengannya. Adegan ini seketika membawa wanita itu kembali ke 5 tahun lalu. Saat itu, dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang demi biaya pengobatan ibunya dengan menjual minuman di klub malam. Namun dia diganggu secara paksa oleh seorang preman. Ketika dia tak bisa melawan, CEO itu datang seperti malaikat dan menyelamatkannya. Dia menyelamatkannya dengan tangannya sendiri untuk membalas budi dan juga untuk biaya pengobatan ibunya. Dia menjadi sekretaris pribadi CEO selama 5 tahun. Dia memberikan segalanya tanpa keluhan, dari mengurus urusan perusahaan hingga menghadiri acara untuk mencegah alkohol. Wanita itu selalu bekerja keras untuknya dalam diam. Orang-orang di perusahaan diam-diam mencemoohnya. Mereka bilang dia hanya mendapat posisi sekretaris karena penampilannya yang menarik. Dia tidak pernah membantah karena dia tahu apa yang mereka katakan tidak salah. Secara resmi, wanita itu adalah sekretaris pribadi CEO. Namun di belakang, dia adalah selingkuhannya yang tersembunyi. Dia kira perhatiannya yang tulus selama bertahun-tahun akan membuahkan sedikit kasih sayang dari sang CEO. Namun pada hari itu, CEO itu berkata padanya dengan nada yang sangat formal. Neneknya telah mengaturkan calon istri untuknya. Malam ini dia harus menyiapkan hadiah yang pantas untuk tunangannya. Setelah itu, dia pergi tanpa menunggu respons dari wanita itu. Wanita itu baru saja ingin mengambil jas yang dia lepaskan. Namun dia diberi peringatan. Di kemudian hari, di perusahaan, selain pekerjaan, mereka harus menjaga jarak. Kemudian CEO itu dengan dingin menyuruhnya untuk pergi. Wanita itu menurut dan mengambil berkas yang jatuh. Dia berjalan keluar kantor dalam diam. Malam itu, dia memilih hadiah dengan hati-hati sesuai perintah CEO. Dan memberikannya secara langsung kepada tunangan CEO ketika mereka bertemu. Tak lama kemudian, CEO itu berbicara dengan tunangannya dengan gembira. Dia mengatakan bahwa dia sangat puas dengan wanita kaya itu. Jika mereka menikah, dia akan mengadakan pernikahan yang besar untuknya. Kata-kata itu membuat hati wanita itu benar-benar hancur. Malam itu, dia naik taksi seperti hantu yang hilang. Namun tiba-tiba dia menerima pesan teks dari CEO, meminta agar dia segera pergi ke villa di bukit. Mereka menghabiskan malam yang gila bersama lagi. Setelah itu, wanita itu berdiri dan bertanya kepada CEO tentang uang taksi $150 yang dia harus bayar malam itu. CEO itu menjawab dengan datar agar dia mengurusnya melalui bagian keuangan. Dia bilang itu adalah biaya hiburan seksual yang dipesan oleh CEO. Kata-kata itu hampir menghancurkan harga dirinya. Dia menahan amarah dalam hatinya. Dia tidak lagi menatapnya dan berbalik pergi. Keesokan harinya, tunangan CEO itu datang ke kantor membawa bubur untuknya. Dia dengan tajam memperhatikan ada bekas merah di leher wanita itu. Wanita itu buru-buru berbohong bahwa itu digigit nyamuk. Tunangan CEO itu tidak menyelidiki lebih lanjut, dan bahkan memberinya semangkuk bubur. Wanita itu sejak kecil tidak suka makan bubur, dan CEO itu juga tahu kebiasaannya. Namun dia memerintahkannya untuk meminumnya. Jika tidak, dia tidak akan memberi rasa hormat kepada calon istri CEO di masa depan. Wanita itu merasa sangat terhina di dalam hatinya. Namun dia tetap menahan rasa pahit dan meminum bubur itu. Dia menahan ketidaknyamanan di tenggorokannya. Lalu dia meninggalkan kantor. Dia kira pengorbanannya akan membawa uang untuk biaya pengobatan ibunya. Namun perkembangan keadaan jauh melebihi ekspektasinya. Pada suatu hari, CEO itu membawanya untuk berdiskusi dengan mitra bisnis. Dia mengenakan gaun seksi sesuai permintaan CEO. Namun dia tidak menyangka CEO itu tiba-tiba marah besar. Dia merobek kerah gaunnya dengan kasar dan memarahinya karena dianggap tidak tahu malu.